Suzan. Oke, silakan Bu, di open. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam teman-teman semuanya. Berjumpa lagi bersama kami di Zoom online. Ya, ini biasanya kalau ya dulu ini Zoom online komunitas Hizbut Hongkong ini Zoom-nya itu selalu rutin. Tapi berhubung suatu keadaan dan kemalasan kita bersama, jadi berhenti selama hampir mungkin setahunan ya. Jadi Awan. kita akan kembali lagi untuk setiap Rabu malam Kamis ini. Untuk malam ini kita akan membahas tentang awareness brand. Nah, itu ya. Apa sih? Apakah teman-teman semuanya udah pernah mendengar istilah ini? Istilah awareness brand itu seperti apa? Mungkin udah punya gambaran atau sudah melakukannya. Kita atau belum atau mau ancang-ancang. Oke, saya kembalikan ke Sandro Oke, yang membahas luar tema biasa. ini. Terima kasih. Mantap. Wih, bujuku sudah pulang, guys. Nah, bujuku sudah pulang. Kita berbicara tentang awareness brand. Awareness brand ini bosone keren. Intinya, nek bahasa lebih mudahnya adalah eh, kepedulian kita, kepedulian tentang pingin apa kita dikenal. Wah, bahasanya itu sebenarnya itu aja. Aku nggak mau pakai bahasa yang jelimet-jelimet ya. Yang jadi kadang-kadang sih yo butuh sih nek ngomong-ngomong karo rodok wong pinter itu kadang-kadang kan butuh gitu kan. Jadi awareness brand ketika sudah jadi awareness brand menjadi top of mind. Woi. Jadi kalau top of mind itu ibaratnya wah terkenal kalau kita misalnya bicaranya ya kita bicaranya produk air minum. Wah, mereka mesti Aqua. Nah, itu namanya top of mind. Contoh nih, sesederhana. Kalau kita bicara, oh ye, wah itu mesti rambu. Terus kalau kita bicara, oh ye, woi sing gitari, sing lagu galau, Babang Tampan. Wes, Babang Tampan Reza gitu. Guys, gitu loh. Oh, kalau kita bicara musik, oh ye, Betul. itu lagunya penyanyi Umbelen. Nah, ada Susan Dewi Agustina. Wah, ini ada dua NTT keren. Terima kasih ya. Dua NTT ternyata hadir. Wah, banyak sekali nih. Orang orang-orang timur sudah hadir nih. Wes, NTT Jos. Terima kasih ya. Jadi itu Posisinya. yang kita sebut sebagai top of mind atau brand awareness. Jadi kepedulian kita terhadap pingin dikenal sebagai apa sih diri kita. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya yang sudah saya ingin sampaikan sejak zaman dahulu kala. Sejak mungkin saya baru lahir ya. Serius-serius ngono lah, Rek. Aku kadang-kadang nek dirungokno serius tambah bahaya. Jadi sejak sejak saya jadi sales itu Sandro ini pingin dikenal sebagai apa kayak gitu kan. Saya itu pingin dikenal sebagai apa, terus di dunia ini saya terlahir itu modelnya piye. Kan pasti khas kan. Itu kan khas. Nah, makanya itu yang harus kita bangun di hari-hari ini. Yang kita harus keluarkan di hari-hari ini. Dan ini sudah sudah terbukti ini. Soalnya eh, saudara kita Rambu ini sudah mulai nyanyi-nyanyi terus sampai ada yang komen, "Woi, kerja woi, nyanyi." Nah, ini ini salah satu contoh sederhana bahwa top of mind-nya itu udah mulai kebentuk. Loh ya bener nggak? Itu kan reaksi kan? Reaksi atas apa yang kita lakukan. Apa meneh nek ngomong Mbok Diana Anzumi, waduh wis. Bojoku, kowe ngombe apa? Wah, sup mushroom bojoku, sorry ya. Jadi kalau kita belajar atau enek guyon-guyone. Nah, sebelum saya lanjutkan, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Loh, nek wong tanya kan biasanya di belakang. Kalau sama aku belajarnya tanyanya di depan. Ada ada terbersit nggak? Ada pikiran apa nggak kira-kira? Top of mind dan brand awareness. Ini seru ya. So, ngomongin ini. Iya, Rek. Halo, mungkin Rambu, Reza, Susan, Joy.
Joy kan juga lagi jualan, kamu ada yang perlu ditanyakan. Kalau aku sendiri, aku nggak akan ditanyakan, tapi aku bagi tips sedikit, banyak ya nggak apa-apa. Aku baru Eh, masuk. Duh, iya di sini aku langsung. ya, Di sini nggak soalnya kayak aku dulu kan juga mantan salesnya PT Ceres dan PT Koni dan lain sebagainya. Nah hmm, itu antara sesama sales kadang tuh orang kan nggak mau, nanti takutnya itu kita bersaing. Kalau aku dulu itu sesama sales antara eh, perusahaan yang satu dengan yang lain, aku berteman. Aku hmm, berteman bukan dalam artian, tapi aku juga akan harus bisa membangun relasi. Itu hmm, kadang kan orang tidak bisa berteman dengan siapapun, ini juga akan menghambat kita untuk kalau untuk kita mengembangkan usaha itu juga akan menghambat. Ya hmm. meskipun kadang ada pemikiran teman yang toksik itu sebenarnya teman toksik, kalau menurutku itu bukan teman yang toksik, tapi kan itu perilakunya atau sifatnya. Nah, itu Hmm. kita juga harus bisa memilahkan, karena untuk kita mengembangkan usaha kita itu harus bisa merangkul semuanya dari kalangan siapa, berteman dengan siapapun, karena untuk mengembangkan dan menambah relasi. Itu sih. Ini Betul. aja, udah cukup. Nah, ini kira-kira bisa dilihat nggak di tempatnya teman-teman? Nah, cuilik Brand, tulisannya. cilik ya. Si piye iso digede. Wah, wah ini kan. Nah, ini rada keren iki rada gede. Lah, mantap ya. Brand awareness. Wis, ngeri. Apa itu brand awareness? Wah, waduh duo iki nek maca. Nah, indikator brand awareness. Indikatornya ya tadi gampang. Mulai ada komen di tempatnya Rambu. Woi, kerja, woi, kerja. Jok gitaran naik. Gitu. Apa mana nanti kalau ada yang terus nyanyi, ya kan? Habis itu diomongin ini. Suara gak enak nyanyi barang. Nah, itu indikasi. Indikasi top of mind. Nah, berarti kita sudah bisa meracuni otak mereka. Karena dia nggak suka. Nggak suka, tapi dia ngerespon. Responnya membuli. Nah, itu indikator. Jadi, kalau sama saya, justru negatif-negatif itu menjadi indikator. Salah satu indikator. Nah, karena memang orang orang merespon itu kan nggak semuanya. Ini brand awareness ya. Nah, keren kan ini. Jadi ada desain, ada value, ada strategi, ada logo, ada marketing, ada advertising, ada identity, ada trust. Nah, ini keren kan. Desain. Nah, makanya live street musik. Oh ye. Satu. Value. Value-nya apa? Ya kita bisa bahagia, jujur. Value-nya. Ya, jadi value-nya kita menyanyi-nyanyi. Strateginya apa? Ya itu tadi yang dibuat oleh Babang Tanvan dan diskusinya koordinator Rambu. Misalnya temanya kita Ariel. Besok kita nyanyi lagunya Peter Pan. Kan kayak gitu. Nah, terus logo jelas. Dan setiap di lagu kalian, kalau saya yang bikin, selalu kan ada live stream musik, oh yeah, nama komunitas YouTube dan nama penyanyinya, bener nggak? Itu logo. Itu selalu kalau selalu saya tampilkan. Terus di ending selalu ada terakhirnya itu. Nah, terus marketingnya yuk kita share-share di komunitas, kita share-share di mana di sosial media media kita. Advertising itu nanti kalau sudah ada endorse-nya. Oke, yang hadir di Facebook Mbak Erlina di Mbak Naning Riwayati, wah, Cinta Reza, iya Mbak Lia Lia, oke. Terakhir identitas. Nah, makanya kan identitas. Ada nggak yang ngomong ke kalian? Kalian itu nyanyi-nyanyi apa? Mau dibawa kemana sih kan? Pertanyaan itu tak bahas lagi di sini secara ilmiah. Nah, itu identitas. Live stream musik oke. Kita bawa kemana? Ya udah mau kita sebarkan. Nanti di endingnya
Buktinya kan sudah ada yang bayari. Akhirnya kita bisa beli power station. Walaupun cuman ya 1,5 juta lah. 1,200.000 tapi jadi power station iklan. Jadi identitas kita. Kemudian kepercayaan. Nah, naik kepercayaan ini aku yang seneng dan aku kepingin bangun. Artinya kalau yang sudah dipercaya itu musik Oye, wah pasti ini berkonsep, penyanyinya bagus, ya kan? Ya kan? Penyanyinya kumpulannya sang juara. Lah ya, berarti kan ngono toh. Keren. Sang juara ngumpul walaupun nggak kabeh, muga-muga kok kabeh susu. Melok-melok kan. Jadi seperti itu. Itu yang dinamakan sebagai brand awareness dan akhirnya menjadi terakhirnya adalah top of mind. Jadi kita menuju ke situ. Kita kepingin menuju ke sana. Top of mind ya. Yes. Sampai detik ini kira-kira ada yang mau diomongin lagi. Nah, di sini enak nih. Titik-titik ayo ngomong. Titik-titik ayo ngomong. Jadi bisa diskusi interaktif. Pasti kalau aku begitu. Kalau aku ngomong terus kan sing ngrungokno ngantuk. Nah, ini kan ini kan. Jadi tujuan di brand awareness itu nanti akan ke sini. Puncak pikiran, top of mind. Jadi begitu kita nyebut sesuatu, makannya apa saja, yang penting minumnya. Nah, saya ngomong teh botol sosro kan kayak gitu. Itu sudah menjadi top of mind. Nah, lagune opo ae galau sembarang kalir. Sing penting penyanyine penyanyi umbelen. Lu enggak, saya mencoba menyederhanakan pembelajaran itu. Ben ora koyo kuliah yang ngeluh-ngeluh ndase itu loh. Aku yo bilang biyen kuliah turu. Jadi gak asik dosennya. Aku kepingin jadi wong ngomong sing asik. Jadi kayak gitu teman-teman. Wes, ada yang mau ditanyakan. Terus gayopo seperti apa lah ini kan. Ini sudah sangat kita lakukan. Apalagi Mbok Diana. Mbok Diana ini sudah sangat melakukan ini semuanya, ya. Mulai dari produksi produksi video, mulai dari menemukan kalian, ya. Mulai membuat ide. Mbok Diana itu aku gak ngerti pikirannya ketika ketemu ambek Rambu. Obrol-obrolannya mereka berdua gak paham. Yang penting, bro katanya gak ingin budal aku ngomong. Sakarmu kowe njaluk piye, Mbok? Ayo. Akhirnya tuku gitar. Wis mari gitare ketuku, aku enek speaker sing cilik, Mbok, budal sik. Speaker cilik. Marino diusir karo Pak Satpam. Dicoba, ya wis. Habis itu Mbok Diana blonjo maneh. Nah, itu kan sebenarnya Mbok Diana itu mau membangun top of mind, ya kan? Nah, dengan melibatkan siapa? Kalian-kalian yang mumpuni dan bisa diajak ngomong dan bisa diajak diskusi. Nah, akhirnya ya pertama tidak mengenali merek, mulai jadi brand recognizing. Jadi mulai musik Oye, mulai kalian sampai penampilan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai 12 season. Terus ya pertama-tama kan ya sopo ae, terus akhirnya tambah lagi. Ada penyanyi sombong, ada penyanyi umbelen, ada penyanyi opo meneh, teko kabeh, teko 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 teko. Nah, ini kan sekarang kita udah sebenarnya sudah mulai di top of mind OY. Karena apa? Di saat kita sudah 12 season, mulailah itu muncul. Ibaratnya ketika Aqua menonjol kan ya nggak mungkin lah Aqua kenaan kok Aqua gak disaingi. Piye nggawe Ades, piye nggawe Bonaqua, piye nggawe apa Le Mineral, malah saiki tambah tambah menangan Le Mineral. Jadi kayak gitu tuh. Itu penggambaran sederhana. Terus tujuannya nanti brand awareness dan top of mind itu gaya apa? Sing pasti ya teman-teman. Cuan, cuan.
untung. Sekarang nggak usah dijawab ya. Mbak Susan kemarin kan nyanyi di salah satu grup pengiring. Aku yo gak ero. Muga-muga disangoni. Kan harapanku. Muga-muga enek sangune ngono. Ketoke kok gak bahagia. Ono Mas. Jadi seperti itu. Enek tak gak? Oke. Kayaknya itu mah off the record, Bang. Iya. Sensitif sekali itu. Oke, enggak. Ya wis. Tapi apa yang tak sampaikan bisa masuk ke sana. Selamat datang Mbak Rusdia Fajriani. Selamat datang. Kita bahas Bisa. top of mind ya. Bisa ya. Bisa bisa konklusinya bisa diambil ya dari Ya, top of mind. Sekarang oke lah kalau kita nggak ngomong sama Mbak Susan Dewi iya, aku langsung ke Mbok Diana. Mbok Diana itu aku biyen nggak kenal sama Mbok Diana. Mbok Diana itu sopo aku ora paham. Bahkan dulu waktu datang ke komunitas itu sama koncomu ya sing senengane bengok-bengok. Datang ajak podcast. Habis itu kan udah. Nah, aku nggak ngerti sama Mbok Diana. Giliran komunitas mau tak aku mau ikut syuting, tak tinggal kan. Oh, jadi tinggal terus. Wes aku sing standby. Oke, dia standby. Wah, kita brainstorm, cerita, konsep. Akhirnya ada Mbok Diana tambah rame, tambah enek baking, tambah enek masak, tambah wow, tambah boom. Berarti Mbok Diana itu kan melakukan sesuatu yang pertama tidak dikenali, yang kedua sudah mulai dikenal, ya kan? Komunitas sudah ada, terus Mbok Diana masuk, terus lebih dikenal lagi, terus lebih diingat lagi. Wah, ternyata ada baking, ada cooking outdoor, ada public speaking, kemudian ada editing. Nah, walaupun itu semuanya kita tidak lakukan ya secara intensif, yang saya berbayar cuma di public speaking aja. Yang editing kita nggak berbayar, tapi kalau ada yang minta berbayar ya kita sendirikan. Jadi itu. Nah, belakangan-belakangan ini yang aktif Mbok Diana dan semuanya tidak berbayar, kecuali yang in private sama Mbok Diana itu silahkan berbayar. Dan akhirnya menimbulkan endorse. Hasilnya adalah cuan. Mbok Diana, aku gak iso yo nang komunitas. Aku jadi videografer. Aku sih ngomong, iki wis duit. Jalan. Oke, jalan gas. Walaupun dia nggak ngomong sama saya. Dibayari pas. Nek gak dibayari gak mungkin dia iso nukokno aku teh. Teko mesti biasanya nukokno aku teh $12. Loro biasa. Lo harus dihargai lo. Itu tuh dihargai. Kita dibelikan orang. Nah, aku kan selalu mengingat kebaikan. Soalnya nek katanya dia nggak boleh bilang terima kasih. Jadi ini kita ambil contoh ya. Ini sebenarnya teori yang ada di sini. Pengenalan merek, pengingatan kembali dan punya. Nah itu jadi seperti itu. Nah kemarin Mbak Diana juga menyodorkan satu talent lagi. Wah, kebetulan talentnya barusan komen di page, barusan komen dengan tangan yang semangat sama gini. Kamu ikut tos ini nanti ada bla 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 bla. Oke, dia ikut. Oke. Artinya kan ya sudah. Kita menginginkan orang-orang yang seperti itu. Nanti ke depannya, teman-teman sudah jadi top of mind. Ketika ada top of mind, itu ada penawaran-penawaran khusus. Dan kita kepingin mengantarkan ke situ. Mengantarkan ke sana. Untuk kalian mendapatkan value atas diri kalian. Nilai atas diri kalian. Makanya bosen-bosen kan. Kamera selalu kita shoot. Jadi kalau kita pikir ya kan, kalau aku bisa dibilang egois karena aku selalu menuliskan. Saya selalu menuliskan live street musik, oh yeah, komunitas YouTuber. Padahal sebenarnya kalau kalian ngedit itu nggak perlu, nggak masalah. Tidak dicantumkan pun nggak masalah. Apa yang menjadi brandnya kalian mainkan. Toh pun video itu kan kalian yang buat. Nah enaknya di tempat kita itu gitu. Kita bebasin. Los.
bagaimana dan seperti apa. Boleh. Nah, cara itu tuh ya. Apa yang dilakukan? Kita sudah melakukan semuanya. Logo, brand, bekerja sama, mengadakan event rutin. Ya, tanpa tanpa aku sinau teori lah. Aku sebelenger teori. Aku praktek aja, ya kan. Dan event rutin ini terus kan, mengadakan event rutin, bekerja sama dengan influencer, logo dan brand, gunakan sosial media, target pasar lo wis ah. Target pasarnya kita siapa? Ya wis teman-teman di Hong Kong. Gunakan sosial media apa? Ya wis fanpage, page kalian, YouTube kalian. Bisa apa meneh? Logo brand. Oh, ya wis. Terus apa meneh? Kerjasama dengan influencer. Nah, Bu Diana ini yang bisa menjawab. Dan ini pun Mbak Mbak Rusyida Fajriani ini pun juga sudah melakukan ini semuanya. Siapa yang nggak kenal Mbak Rus? Musik Under the Bridge, tuh bener gitu. Gak ada yang nggak kenal, tahu. Katanya Bang Sulaiman, pentolane musik Under the Bridge ada fotonya. Nah, status aku sih ingat kan. Nah, itu kan artinya top of mind. Jadi sudah ada dalam benak bahwa top of mind-nya musik Under the Bridge-nya. Cuman aku nggak ngerti. Biar kan Mbak Rus koncoan. Mbok saiki koncone nanggon sing beda. Ya, kita tahu sama tahu aja. Itu ya, teman-teman. Wes, ada apa? TikTokan, ayo ngomong. Jangan aku terus. Ada sesuatu yang mau diungkapkan. Aku Mungkin yang arek. punya pengalaman di media sosial lainnya. Soalnya saya nggak main di TikTok. Yang main TikTok gimana? Oh, ya. Oh ya. Iya. Kalau bahas ke TikTok, bahas ke Facebook, atau saya bahas lagi algoritma, karena kita di sini ada sosial media, masih masih eh, burung, susu. Oh iya, aku bengi. Mari mari aku cerita. Jadi ini nih, wah ini keren nih. Jadi itu ya teman-teman, yang harus kita lakukan dari teori ini nggak terlalu jelimet. Sudah setiap kegiatan, setiap aktivitas rekam, ya kan? Rekam terus jadi konten, selesai. Jadi kalau udah jadi konten, beres, aman. Tinggal diupload. Kan seperti itu ceritanya. Bes. Begitu ceritanya. Oke, ini ada di WhatsApp Mbok Diana. Mbok Diana nanti, Mbok Diana. Aku tadi kan nyimpen gambarnya di tempat Mbok Diana. Nah, potensi set ada gambar yang agak sedikit menarik tadi. Bagus gak enak. Oke, balik lagi. Brand ya, teman-teman. Terus penting ya bagi yang sudah mulai main di konten, usahakan selalu yang di belakang, ya, selalu yang ada di belakang video kalian itu selalu selipkan apa namanya logo, selipkan sesuatu yang selalu ada, entah nama yang kalian ingin ingin dikenal. Coba kalau kalau kalian ngelihat saya terus kumpulan di mana-mana selalu baju yang dipakai, topi yang dipakai, atau semuanya selalu dalam tubuhnya itu ada atribut yang selalu itu aja yang dipakai. Sampai orang bilang bajumu itu paling 3 atau 4 itu semuanya sama ya. Jadi kayak gitu tuh. Itu salah satu juga membangun brand. Jadi semakin seseorang itu berubah-ubah, penampilannya tidak ada keciri khasan tertentu, maka orang yang nggak kenal akan nggak akan baca.
Tapi ketika orang yang nggak kenal pun, ketika brandnya sudah naik duluan, oh iki, wong gandeng sak donya iku iki. Nah, seperti itu teman-teman. Ayo, langsung nanya, langsung apa? Langsung diskusi kita, langsung ngobrol. Kira-kira opo sing menjadi masalah? Iya, kira-kira. Saya menjadi ciri khas seperti Kak Rus kalau tiap minggu kan selalu pakai Nah, kebaya. ya, Nah, Kak Ros itu juga ya, kebaya yang selalu dilihat Jawanya. Jadi keibuan, kebaya akhirnya kan, wah itu menjadi top of mind. Sopo? Kak Ros. Oh iya, sing senangane sewean. Oh, no. Masuk, masuk itu. Benar, benar, masuk. benar. Top of mind. Wis dilakukan, wis dipraktekkan. Tinggal persisten dan konsisten. Nah ini yang agak sulit. Wong-wong kan kadang-kadang, lah apa aku kok kudu ngene, wong yo ora oleh duit. Nah, itu repot. Itu hal yang paling merepotkan. Kalau segala-segala ukurannya aku oleh duit, maka ya nggak bisa jadi top of mind. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Dewi biasa aja dong, Wi. Tegang, tegang, tegang banget malam ini. Semuanya tegang. Iya. Loh, Gue sedih ngeliat Dewi. saya penyanyi umbelen. Enggak, soalnya mungkin karena lagunya selalu galau loh. Loh, itu berpengaruh loh, berpengaruh. Ada samping ya bang ya. Kenapa? Kak Ijaz, ada samping ya Kak. Iya, jadi kadang itu juga loh, bener. Aku kadang dengerin lagu itu gak kepingin lagu yang sedih-sedih. Apalagi dangdut yang sedih-sedih aku gak seneng. Kecuali ya dangdutnya Denny Caknando sing dibikin wow. Makanya kalau si Ari sama si Selvi nyanyi terus dangdutnya yang brem-brem, aku kan mau mesti seneng. Nek lagu ini sedih-sedih ya banting aja kajone guys. Terus gak kena ditutup. Lagunya sedih. Jadi Untung Kajon beli sendiri. maka kajonnya orang bubar. Kalau Kajonnya orang, mampus kita tiap Nah, tapi minggu, ya kita tiap bulan beli Kajon ini urusannya. aku, aku harus ya sudah mungkin di dalam hatinya masih itu belum 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 bisa dikeluarin gitu kan. Kalau Itu kan mungkin ciri khas Dewi, jadinya dia mungkin dengan karakter suaranya begitu dia lebih cocok di lagu-lagu yang mellow. sebenarnya enggak sih. Betul, betul. Itu udah karakter suaranya dia ke Nah, situ. kalau aku enggak sih. Kalau aku dia dibawa kemana aja sebenarnya bisa. Tapi dia lebih ketika menyanyikan dia menyanyikan itu tuh Itu feel-nya dalam banget, Bang. Dapat. Soalnya kan itu kan bener-bener kisah nyata dia sendiri, anjir. tapi Kayaknya tahu banget sih bukan gue Kak. Gue jadi lebih tahu lu, Wi, meskipun lu nggak cerita. iya top of mind lah, top of mind. Aku belajar Lebih tuh. paham ya. Iya, iya, iya. Nah, kalau 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 kita bicara Megalo ya, kita bicara penyanyi sombong ya. Misalnya nih, aku aku sama teman-teman nggak seberapa kenal, tapi mungkin ada dalam hati yang tapi dia berusaha tidak ingin menunjukkan itu. Makanya begitu dia nyanyi, itu yang wah, padahal sebenarnya Bayar hutang, bayar hutang sampai di share nggak ya di kayak grup ya grup ini buronan. ini kan kita kita berbicara karena kita pingin jadi top of mind. Top of mind itu jadi kita ada di benak-benak mereka. Bagaimana ya sudah ngonten aja. Nah ini bicara algoritma. Jadi ada berpengaruh antara brand awareness dengan algoritma. Kalau TikTok itu enggak karu-karuan. Jadi begitu dilepas, dia bisa kemana-mana TikTok. Yang durasinya pendek, itu algoritmanya TikTok. Jadi spread. Jadi dia langsung, begitu keluar, tep, langsung shred. Itu TikTok. Kalau di Facebook, ya pertama pasti yang kenal dulu.
yang berteman dulu di Facebook. Nah, begitu berteman, yang berteman itu nonton agak lama, dia bisa jadi automatically share. Tombol share itu kita nggak tekan, tapi automatically itu bisa share. Itu bisa terjadi kalau di Facebook. Ketika dia sudah mencapai beberapa penonton, maka dia otomatis yang nonton itu langsung tershare. Makanya kan jumlah share-nya kan gak karu-karuan. Kalau kita nggak pernah ngerasa share, tapi kadang-kadang ada yang ke-share gitu. Di tataran tertentu di Facebook itu terjadi seperti itu. Jadi dia masih spread-nya atau menyebarnya itu bisa lebih cepat. Terakhir, YouTube. Ini yang paling sulit. Makanya orang-orang nggak tahan di YouTube. Tapi duitnya paling gede di YouTube. Jadi punya tujuan masing-masing. Jadi kalau kita ke TikTok ya sudah jualan apapun terserah karena langsung Facebook juga apapun. Jadi langsung di COD lah beres. Tapi kalau di YouTube harus membangun image. Makanya ini yang saya lakukan yang di YouTube. Bukan waktu yang sebentar soalnya di komunitas ini. 1 tahun saya di Bandung, pemegang sosial medianya Bandung. 1 tahun saya. 1 hari 1 konten. Seperti itu. Ya hitungannya kalau 5.000 dibagi 30, ya per kontennya ya sekitar $250 satu konten 1 hari. Hanya 1 konten. Itu waktu saya di agensi. Nah ini nih teman-teman, sebenarnya kalau kita bicara brand, makanya bernyanyilah, teruslah bernyanyi. Hari Minggu gitu kan, nyanyi 7 ya, misalnya 7 lagu. 7 lagu ya. Habis itu dikeluarin Senin 1, Selasa 1, Rabu 1, Kamis 1. Akhirnya tiap hari kan keluar. Kalau tiap hari keluar, kayak iklan dong. Ini kerjaan anak kan enggak. Nah, kemarin saya lihat Mbak Rus. Nggak tahu, karena majikannya sudah mulai ke Jepang. 2-3 hari, kalau enggak live terus main. Saya ngeliatin. Seru juga. Ya ada waktu, ada momen. Nah, kemarin tak lihat mulai Rambu. Nah, kemudian menyusul ke Bang Taman pagi-pagi nyanyi treng treng treng. Nah, saya suka. Saya suka. Kalau si Rambu sampai kehabisan video. Kasih mbok videomu. Habis nanti biar sama Rambu. Orang. Ya kreseknya ada di situ tadi. Sampai kehabisan video. Kalau aku terlalu banyak sampai bingung yang mana diupload duluan. Ya. Serius. Serius. Tapi itu bener bangun personal branding di situ juga. Seru. Yes. Ada yang mau dibahas lagi atau ditanyakan. Ya opo? Piye? Kudu piye? Kudu ya opo? Itu berteman dengan siapapun kalau aku sih. Nah, kalau Mbok Diana ya berteman dengan siapapun, Mbok Diana. Tapi nek aku gak pas, mau aku Mbok koncono. Kan Tapi aku yang ngono. kan aku memang ada sesuatu. Kalau dia sama siapapun, aku kadang-kadang aku mau aku mau karo suhuku Mbok. Suhuku awakmu sing ngurusi. Ya kan Jadi kayak tes-tes ombak juga, siapa tahu bisa diajak kerjasama ah, atau ada sesuatu yang bisa saling membutuhkan. Nah, kalau aku sih mikirnya gitu sih. Selama ini soalnya dari teman-teman baik dari pekerja migran Indonesia maupun Filipina, kalau Thailand belum, India ada. Terus sama orang Hong Kong pun juga ada. Dan itu membantu penjualanku Dek, yang kaos logo itu kan. Jadi aku juga punya pelanggan orang sini dan aku ada ini apa? Aku kumpulin semua pelangganku itu dalam broadcastingnya WA. Jadi hmm, 1 bulan sekali itu meskipun sekarang mungkin penjualannya agak sepi, aku tetap ngasih kayak kabar gitu 1 bulan sekali gitu.
Jadi itu kan connectingnya itu nggak akan terputus. Itu yang aku lakukan sih. Jadi satu itu. Nah, saya makanya Sabtu mau, soalnya sebenarnya si Dewi ini bisa eh, jadi hostnya di hari Sabtu. Jadi kita ngomong terus nyanyi, habis ngomong nyanyi. Dari situ kan dia bisa keluar tuh passion ini. Jadi kayak iya sih di radio zaman dulu pun nggak kayak gitu, ya kan? Iya. Ya kan? Jam 8 gitu. Oke, jam 8 kita mulai berjumpa lagi bersama saya penyanyi unggulan. Oke guys, penyanyi unggulan kali ini ditemani dengan dua cowok cakep. Dan hari ini pastilah akan seru-seruan bersama kita semuanya di malam minggu hari ini. Dan satu buah tembang lagu buat kalian di mana kalian kok merasa sesak dada dan sesak pikiran. Jadi semoga kali ini lagu yang bisa saya lantunkan bisa mewakili perasaan dan hati kalian. Stay tune. Semakin megap-megap. Stay tune in my channel. Stay tune in my page. Satu buah. Ada semakin megap-megap. Demi cinta. Ya Kak Rani. Buat kalian semuanya. Iya. Iya. Gitu loh. Wih, masuk. Ya, mendengarkan semakin megap-megap. Gimana Bu? Gimana Bu? Dewi. Aku Ah, juga lagi berusaha setiap nyanyi ngomong sebait dua bait. Loh, kemarin aku waktu wawancara di musik ada sama Soju. Nah, itu pertamanya kan diam-diam. Ternyata sudah ngobrol-ngobrol di tengah itu akhirnya kayak ada interaksi yang keterkaitan satu sama lain. Akhirnya ngobrolnya itu berkelanjutan dan dia seperti ketagihan ngobrol kan itu. Kemarin aku sama ketuanya musik under the bridge. Maunya itu eh, dia seperti diem gitu, susah diajak bicara. Aku harus ngomong apa? Udah, kamu ngomongnya ya sesuai yang kamu passion kamu aja. Maksudnya kamu nggak menjadi orang lain atau gimana. Akhirnya ya dari obrolan itu semakin ini enak gitu loh, nyaman gitu. Dan aku juga tanya sebelum dan sesudahnya gimana. Ternyata asik juga. Makanya aku terus bilang, ya udah setiap kegiatannya musik under the bridge video terus diupload, video upload atau ada obrolan sedikit. Nah, itu kan juga bisa membangun kepercayaan diri teman-teman juga sih. Gitu. iya. Dari kebiasaan, dari latihan dan kebiasaan juga yang dilakukan terus-menerus. Witring Tresno jalaran sokong libet. Libet. Ya awake dhewe badhe gak tau atus tapi kumpulane wong minyak dodolan minyak wangi sesuai wangi. Nek jere bojoku mangga badhe gak tau atus. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Dan kadang-kadang kita itu mencocokkan passion. Kadang kitanya sudah oke, yang jadi talentnya ini magak, maju, mundur, mundur, maju. Abot gitu. So apa gitu. Makanya kan banyak yang teman-teman ngerasa banyak alasan ini itu karena dia dia itu tidak selesai dengan dirinya sendiri. Itu itu hal yang berat. Ketika kita mau ngapa-ngapain, di saat kita tidak selesai dengan diri sendiri. Ketika kita tidak selesai dengan diri sendiri itu kayak gini misalnya. Aku nanti kalau kayak gini nanti akan kayak gitu. Kalau aku nanti seperti ini nanti yang begini. Nanti kayak jadi dia ngerasa bahwa dirinya itu kayak nggak hidup, nggak bebas, nggak merdeka. Nah, itu yang akhirnya menjadi seseorang itu untuk bisa jadi top of mind itu akan berat. Bahkan pencapaian-pencapaian di level berikutnya itu tidak tercapai lantaran cara berpikirnya dia seperti itu. Nah, kalau Mbok Diana sudah sangat selesai dengan dirinya sendiri, makanya dia bisa dengan siapa saja. Wis tuwek dia. Ya dia wis gak butuh laki-laki. Kalau dia ngomong no laki-laki dia mesti ngamuk. Ya ora lah.
Padahal atine enek-enek sing cocok nang atine dhewe meneng-meneng ae. Tutuki sih. Kan kayak gitu. Jadi bahan sasarannya kayak gitu. Aku juga wah, mana editing, Bu? Iya, tanggal sak ini wah cair. Yo, sesuai moro-moro terus aku tuku gorengan. Ini berarti mari cair iki. Aku tuku tape, aku tuku telo, cair. Cairan, Bu Diana itu cairan. Bu, ini proyek yang terakhir ini Bu gak cair iki, soalnya di rasa-rasen. Padahal duitnya ketok loh, tapi dia gak rasa-rasen digarap gara-gara mikir oh ye. Gara-gara mikir Iya, kalian soalnya dalam. kan kalau menurut aku tuh kadang itu bukan kita yang mengejar pekerjaan atau cuan tersebut. Kadang kalau kita diikuti cuan itu ya enak. Tapi kan ya gitu membangun dari awalnya kan ya memang butuh perjuangan dan itu aku rasa teman-teman semuanya bisa lah dengan Bisa, berbagai kemampuan dia, bisa, kemampuannya sendiri-sendiri itu pasti bisa. bisa, bisa. Soalnya aku dulu mikirnya kan ya pernah terbersit, oh, aku umur segini masih bisa produktif nggak? Ternyata itu bisa gitu. Sampai aku pernah melakukan kerjasama sama orang lokal itu dia nggak mikir what your education tapi what your capability. Jadi dia itu tentang kemampuan yang Milik. aku pegang yang aku ya. Jadi bukan di edukasi atau pendidikan aku gitu. Tadi aku pernah mengerjakan iklan seperti iklan pendek 30 detik itu lumayan sih sama orang lokal sih. Dengan itu editing menggunakan HP aja, nggak menggunakan apa komputer dan lain sebagainya. Teksturnya juga dari HP, editingnya juga dari HP. Tapi 30 detik video itu revisinya sebanyak 12 kali. 30 detik video, revisinya 12 kali. Dan itu juga ada deadline-nya. Jadi Ya, itu jenenge dibayar. mungkin perjuangan dan latihan juga sih, iya. Jadi latihan disiplin juga itu penting untuk diri kita sendiri. Jadi jangan punya pikiran, aku udah usaha segini, mungkin kita nggak produktif dalam artian offline, tapi online kita kan sekarang kan dunianya dunia online, jadi itu manfaatkan. Gitu, Hmm, hmm. Ya, biar pengalaman aja sih. kayaknya berat. Dewi ini kayaknya berat itu mau ngomong. Aku gak ngerti apa yang. Cari cari palu yang kencang yang gede ke, diketok ke bathuknya tas gitu kan. Baru pure tiba. Wah, Belum, belum belum ya. mungkin. Udah sedikit. Jadi kalau sesuatu itu kayak biji gitu, kalau udah dibuka atasnya itu kan mungkin udah retak-retak sedikit. Nah itu belum belum semuanya kebuka. Kan proses. Semuanya kan Selalu, memerlukan selalu Mbak proses. Diana selalu ngomongin, proses aku kesuwen. Beras. Jus. Maru wis. Enggak, soalnya gini loh. Ya. Kalau kalau kita berbicara teman-teman di sini, itu satu kontrak, dua kontrak itu enggak kerasa loh teman-teman. Ya kan? Terus berapa waktu lamanya kita buang? Saya aja menyesal. Kenapa saya dulu ke Hongkongnya pas sebelum umur saya 20-an? Kenapa kok sudah 30-an aku baru tahu luar negeri? Tahu di Jepang itu umur 31, 32. Kenapa kok gak dari 20-an? Kalau umur 20-an, wah seru ini, Pak. Kan kayak gitu. Nah, nah, ya inilah yang saya alami di komunitas itu seseorang karena memang ya nggak disalahkan juga ya. Yang dikejar adalah cuan. Jadi kalau sesuatu itu langsung tidak ada jelek cuannya, mau dijalanin itu kayak berat. Nah ini konsep ini yang akhir yang akhir menjadikannya bahwa alalah wong gak entuk opo-opo. Ada yang belajar sebulan 2 bulan belajar ini, bulan besok ganti lagi belajar itu, lusa lagi belajar ono, belajar ini terus kuabe dipelajari.
Terus jadi ahlinya itu kapan dan di mana? Ahlinya di satu hal. Saya aja diskusi sama adikku ya. Ketika itu di usia saya 36. Saya bikin komunitas itu 2018. Dari sekarang kan hitungannya 2023. Berapa ya? 5 tahun. Adikku bilang, udah kamu itu nggak usah pinter. Ya udah, kalau memang kamu bikin komunitas, saya bikin komunitas itu saya nggak punya channel. Terus terang, saya belum punya channel. Bikin pertemuan pertama, kedua itu saya belum punya channel. Di bulan ketiga baru saya punya channel. Ayo wis, tak lakoni aja wis. Akhirnya ya sudah. Ya memang membutuhkan waktu yang panjang dan lama untuk membangun brand tadi. Brand awareness. Jadi kalau dari hari ini kita sudah mulai menyadari bahwa diriku apa, diriku seperti apa, dan aku mau akan kemana. Aku akan menuju titik apa. Kalau kita sudah dari sekarang dan kita siapin, jelas. Makanya ini aku pertaruhan serius ya. Channel YouTube masa sudah ada yang jebol. Ya, channel YouTube masa sudah ada yang jebol. Channel YouTube yang bercerita tentang keluh kesah dan semuanya sudah ada yang jebol. Sudah bisa dibuktikan. Nah, sekarang yang belum. Channel YouTube nyanyi sama musik. Ini pertaruhan juga. Yuk, bikin yuk jebol yuk. Ini pertaruhan Aku serius. Loh, ini pertaruhan serius. Aku belum. Yang anak-anak kan kadang-kadang ada yang akustikan gitu kan. Iklannya kan keluar. Berarti kan sebenarnya tetap bisa dimonitor. Iklannya keluar. Nah, itu masih bisa. Ayo, sekarang sing iso nyanyi kan kalian. Sing iso gitar ya kalian. Aku bagian deskripsi ya. Aku bagian benak nonek ruwet-ruwet. Dulu aku pas buka komunitas pertama, ada yang karaokean, yang dinaikkan itu semule. Copyright KB. Habis itu channelnya di-cut. Kan karaoke pakai semule kan itu waktu zaman-zaman itu kan. Nah, semakin ke sini kok sama YouTube yang diiringi musik itu bisa termonetisasi. Yang pakai alunan sendiri itu bisa. Yang nggak karaoke loh. Makanya begitu Mbak Diana kemarin akustik. Pokoknya kita idealis selalu diiringi musik. Mbak Diana ngomong gitu, gas. Aku nggak pakai banyak cerita. Karena pengalamanku di YouTube itu benak no channelnya teman-teman yang semulean. Wajur kabeh. Semulean dan karaokean. Karena karaoke itu yang diambil juga dari YouTube tuh. Artinya sudah re-uploadnya berkali apa copyrightnya itu banyak dari copyright lagunya, copyright syairnya, copyright judul covernya. Jadi copyrightnya kena. Tapi kalau diiringi alat musik itu frekuensinya sudah beda. Jadi kita hanya kena copyrightnya itu cuma di syair sama syair lagunya. Nadanya kan jelas beda. bro. Ya, jadinya masih sama YouTube masih dikasih nilai. Tapi punyanya Makin Cao di ban, Hmm? musnah channelnya. Tapi nggak tahu aku soalnya nggak lihat sih apa yang menjadi indikasi sampai nggak bisa diselamatkan. Nah, makanya sekarang gini. Jadi ketika kalian nanti mau mulai, ya kan, begitu kalian sudah ngerekam, rekaman itu jangan dibuang. Rekaman lagu kalian dengan musik yang diiringi itu jangan dibuang. Punya saya kan nggak ada yang saya buang. Kemudian kita simpen di hard disk, external hard disk. Kemudian kita bikin channel. Kalau ternyata dari channel itu dimusnahkan, kita kan bisa belajar. Ternyata kegagalannya di sini. Nah, data mentah itu kan masih ada. Kita naikkan ulang. Channel yang ngajur kita tutup. Kita close, kita bikin lagi dengan pembelajaran dari yang pertama. Artinya dokumentasi kalian itu nggak hilang. Masih terus ada. Dan akhirnya kita akan menemukan formula, menemukan cara.
oh ternyata beginilah main YouTube kalau kita pakai musik. Jadi akhirnya saya juga menemukan channel YouTube saya sampai sekarang masih bisa dipertahankan. Sebenarnya banyak tema, tinggal passionnya teman-teman di mana. Dan saya tidak menginginkan passionnya dipaksakan. Saya kepingin teman-teman senengnya apa. Makanya kenapa ketika kalian nyanyi udah kameraku Mbok Diana ini nggak pernah berhenti sorotannya karena ada hal yang nantinya ini ada nilainya. Yang kita buat ini punya nilai. Dan berapa itu nanti nilainya? Ya, ayo mari kita buktikan bersama-sama. Seru. Ya dari awal pertemuan pertama sendiri itu semua dokumentasi ya semua. Bahkan komunitas dari awal aku gabung 2019 sampai sekarang masih ada semua. Jadi video itu masih tetap ada. Nggak ada yang musnah. Belum ada yang musnah. Semua dokumentasi. Kayak punyanya Musik and the Breeze beberapa kali datang itu ada semua. Itu kan sebagian udah tak pisah-pisah per folder. Jadi lebih mudah untuk misah-misah. Karena kan juga ada video mentah yang tentang aku memasak, bikin kue itu belum kesentuh semuanya. Ini berlaku juga sama Mbak Ros loh. Berlaku juga sama Musik Under the Bridge. Karena sampean masuk di sini. Saya nggak membedakan. Ini masuk juga. Karena kan kita mau. Kemarin kan katanya ada yang mau ikut editing juga 2 orang kan. Tapi ternyata ya sibuk. Makanya dari cara kita berkomunikasi seperti ini itu nantinya akan terus dokumentasi. Padahal kalau kita bicara Under the Bridge ya Mbak, itu gitarisnya ada berapa? Penyanyinya punya berapa? Keyboardnya punya berapa? Ya, apa yang menjadi kendala Mbak? Barangkali bisa kita bahas. Barangkali. Ya, Kendalanya itu kedengeran ya? yuk Kendalanya kedengeran. itu cuma nggak ada yang ngamerain. Semuanya pas waktu belajar itu udah fokus belajar semuanya nggak ada video atau apa tuh kamera Oke. yang hidup. Jadi ini fokus belajar tok. Nah, jadi ketika kegiatan belajar usai baru kamera nyala, baik jogetan. Banyak Ya, sebenarnya gitarisnya itu yang dari teman-teman yang udah gabung 1 tahun mereka ya bisa dikata cukup mahir. Terus pianisnya itu sekitaran ada 3. Aku, Marianti sama Bang Erwin. Yang lainnya masih pemula. Pemulanya kira-kira ada 5 orang. nah, Terus ada ukulele, aku, Bang Erwin, hmm. sama Kain. Nah, itu. Itu full talent loh. Itu full talent. Ya, Udah semuanya. udah jagraknya yang agak gede, kameranya yang segede bagong itu encepin, kasih memori yang 512, kasih colokan untuk baterainya, sudah on. Wis. Selesai. Nanti tinggal dipotong-potong aja. Itu kan Iya, sebenarnya nggak nggak not to be perfect. Kita nggak harus perfect. Jadi nanti kan pas momen apa kan bisa dipotong jadi real apa semuanya. Nah itu akan iya sebenarnya uh, video-video dari musik underground dari kegiatan event-event yang pernah kita lakukan itu sebenarnya banyak ya sama numpuk ya belum sudah. sempat ada waktu untuk editing. Nah, wis. Berarti kan poinnya udah. Berarti branding awareness-nya itu belum terbangun. Belum karena Padahal pada padahal awalnya sih mikir brandingnya sudah ada, sudah naik kan. udah Iya, udah musik lah, underground sudah mulai naik daun nah jadi kata cuman dia itu di fanpage-nya itu masih followernya itu masih 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 1.200-an hmm. Jadi karena mungkin dia jarang up ya, kegiatan kegiatan belajar atau lagi pas ada event live eventnya itu jarang
Ya, Karena aku mikirnya dulu musik contemporary adalah komunitas belajar. Ya udah belajar nanti ke di foto-foto kalau udah selesai belajar foto-foto, terus habis itu di up, cuman gitu aja. sekarang Jadi belum. sudah sekarang udah berpikir beda kan? Atau masih sama? Hmm. Ya sebenarnya mau tak tingkatkan lagi sebenarnya yo gimana sih supaya followernya bertambah, ya view-nya. Terus yang susahnya itu gini, ketika kita up sesuatu, anggotaku sendiri kadang yang share itu cuma beberapa aja. Padahal anggotaku tuh kalau kalau dihitung jumlahnya ya lumayan ada sekitar 44 orang. Tapi itu Bang, yang research cuma beberapa. Makanya apa perlu kita bicara tentang branding awareness kepada mereka juga? Boleh, boleh. Why not? Jadi jadi apa ya? Makanya kenapa saya sama Mbak Dina selalu dimikir kita di balik layar saja yang tampil kalian biar kita fokus mendokumentasikan agar momen itu tidak lepas dan tidak hilang. Tapi alhamdulillah belakangan-belakangan ini para koordinatornya dua kameranya sudah standby on sampai apa power banknya dikai karet kan dicantol. Nah ini saya suka ini. Kreatif. Loh iya, jadi branding Kreatif yang awareness hakiki. kebangun sebelum materi ini nyampe mereka sudah kebangun. Nah ini yang suka karena legacy ya. Kita akan meninggalkan warisan apa? Ya dokumentasi diri kita. Jadi ya kan nggak harus perfect. Angle-nya jadi pasin yang pas untuk bisa diambil agar momen itu tidak lewat. Selanjutnya tinggal diedit, mau diedit bagaimana, jungkir balik, jembalian. Nah, nggak apa-apa sih. Kalau saya sangat sangat terbuka kalau berdiskusi dan berbicara, apalagi praktek, apalagi action. Wah, itu nomor satu. Saya justru action dulu, habis action baru tak cari teorinya. Yang tak action ini sebenarnya teorinya yang mana sih? Nah, karena kan nggak Hmm. penting. Pinter teorinya kan nggak penting. Malah sing pinter prakteknya teori negara nggak apa-apa. Sebenarnya mesti praktek. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kayak misalnya nih forum-forumnya teman-teman yang PMI itu bicara tentang digital, kopi, warung digital dan semuanya itu, ya kan? Nggak pernah mengikuti meskipun Ya yang diajak. misalnya kan misalnya gitu kan bahas di sana gitu kan. Wih, lama-lama gue gaplok loh, Wi. Jadi misalnya bahas tentang kayak gitu, ya kita sudah praktek. Sekarang yang bisa dieksekusi di sini aja, nggak usah nunggu di sana. Semuanya PMI kan jawabannya nanti pulang Indonesia, wah ya selak puput jeleput. Momennya itu di sini, momennya di sini, bukan di sana. Wah, latar belakangnya punyanya Dewi keren. Nah, gitu loh, Iki. punya punya sesuatu yang beda gitu, something apa gitu loh. Matanya satu dikasih ular, satu dikasih biasa gitu kan, atau biar punya punya sesuatu Oh. yang beda. Kayak Mbak Rus kan selalu kebaya, kemana-mana kebaya gitu kan. Di Ya cuman fotonya, hari Minggu aja sih. di foto-fotonya kan Hari kebaya. Minggu pas libur. Nah itu Ya brand. itu, Mbak apa Mbak Rus kan pakainya kebaya. Nanti saya pakainya ke kadal. Kebaya, Jadi kebaya baya sama kadal. Gak, gak ke anjing sekalian. Oke, oke, oke. Ada lagi. Apa satu lagi dulu? Satu lagi diputar, satu lagu diputar. ya nanti kan yang Sabtu itu kan khusus untuk musik Iya, iya, lah. iya. Itu Iya, iya. untuk Kak Ros mungkin teman-teman musik kan ada mau bergabung bisa. Nanti yang Sabtu itu khusus Zoom online-nya itu musik.
Kalau malam ini kan kita yang General, universal, yang Di general, jam yang yang sama. Di jam umum. yang sama. jam sama, Jamnya Hari Sabtu jam 9 jam kayaknya. jam jam 9. 9 kalau hari Sabtu. Malam mingguan, Dek. Enggak, soalnya kalau jam Ya nggak 10 apa-apa, kan mungkin Kak Ros nggak datang, selesainya sampai jam mungkin ada 11 teman-teman gitu. lain, Ya barangkali lah kita kota umum. lainnya. Nanti siapa? Eh, Rini Indonesia mungkin yang Boleh. nyanyi itu loh, boleh. Pokoknya Pakai Babang ini Tapan. RND. Iya. Pokoknya Babang Hmm. Tapan sama Korambo aja. Konsepnya kayak apa? Soy. Kalau aku Ya nggak ikut, semoga aja dijamin besok nggak ikut. majikan ini makan di luar biar bisa ikut ngikutin. Ya menyesuaikan saja Mbak kan, karena jangan sampai ikut-ikutan kita terus nanti diinterminate kan repot. Ayo. Kalau Mbak Diana majikannya yang diinterminate, bukan dia yang diinterminate. Majikannya tak tinggalin, rewel-rewel. Majikannya sing diinterminate sama Mbak Diana. Harus itu. Kalau majikan rewel-rewel kudu diinterminate sama kita. Ah, kan ngeri kan. Yes. Oh iya, Udah Bang pernah Sandro. interminate majikan. Smakome Bang Sandro pernah dengar apa itu ada aplikasi baru dari Melobi itu ya, pakai short ya itu. Nah, Melodi. udah pernah denger itu. Saya sudah diprospek sama orangnya. Belum tak naikin Oh, konten. Saya diprospek dari yang nomor 1 atas terus yang di bawahnya, karena pencapaiannya yang atas itu katanya sudah 11.000 Hongkong dolar, yang di bawahnya masih 7.000 8.000. Saya diprospek sama yang 8.000, yang 7.000 itu sudah di konten saya sudah ada. Belum, karena dia menyebutkan upline-nya makanya belum tak edit namanya. Kalau sudah tak edit nanti tak naikin di kontenku. Sudah diprospek saya. wah keren. Ya di prospek, tapi ya nggak apa-apa kalau memang itu bagus buat teman-teman ya kita promokan. Ya dia cerita. Cuman saya dari Melobi itu saya cuman gini, akunnya sekali lagi kalau angkanya sudah 11.000 12.000 nanti sampai 20.000, akunnya jangan pakai akun yang Hongkong, karena takutnya ada suratnya datang ke rumah majikan. Karena saya pernah pengalaman 3 kali, uang 12.000 pernah ada, surat datang menanyain ini uang apa. Nah itu yang buka dianya sendiri, it's okay fine. Nah, karena nggak tahu kiriman dari mana, pacarnya dari Korea atau apa, dijelasin. Nah yang 2 itu 65 sama 75.000 Hongkong dolar, dan itu dari bisnis multi level. Nah yang baca majikannya sendiri, selesai, kelar, kena security law. Sebenarnya bank itu hanya menanyakan informasinya. Tapi kalau itu sampai ketahuan ke majikan, nah itu yang berdampak. Makanya ya sekali lagi, tapi kalau cara pandang teman-teman ya nggak apa-apa, 11.000 yang penting aku udah gajian, aku mau diinterminate terserah. Nah kalau cara berpikirnya begitu kan kita nggak bisa apa kita nggak bisa mengintervensi atau kita nggak bisa memaksa, karena itu bagian dari pilihan. Kalau saya kan ke depan, makanya kenapa teman-teman channel YouTube yang statusnya masih PMI, saya selalu gunakan AdSense Indonesia, karena suhunya yang waktu saya belajar dulu yang subscribernya udah 100 sekian lebih itu akunnya Indonesia. Makanya sampai detik ini dia masih berkeliaran di Hong Kong. Walaupun gaji AdSense-nya sebenarnya di Indonesia ya cukup. Saya nggak mau sebutin nama, nanti khawatirnya kan sensitif. Tuh. Jadi dia AdSense-nya Indonesia, pernah ditunjukin ke saya. Dan sampai detik ini dia aman. Security law, Mbak Ros. Jadi itu yang berbahaya. Boleh, tapi pilihlah akun yang. Makanya akhirnya dia WA saya. Ini akun yang Indonesia, Mas. Jadi disuruh join. Ada akun Hong Kong, ada akun Indonesia. Tapi kata dia masuknya bukan di rekening banknya. Masuknya kayak di pembayaran aplikasi. Kayak TNG, kemudian WeChat, masuk ke situ. Nah, saya jadi, tapi saya belum nemu contoh kalau yang masuk ke aplikasi. Tapi kalau yang masuk ke rekening bank, kena
kena security law. Tapi kalau di aplikasi nggak tahu, maksudnya nggak tahu. Saya belum nggak berani ngomong apakah tidak boleh. Jangan-jangan nanti kena gitu, karena yang marak sekarang kan money laundering. KTP dijual 2 tahun yang lalu, kasusnya hari ini, kenanya hari ini. Melody. Ya saya disclaimer dulu ya, karena ini ruang publik. Disclaimer dulu, saya tidak melarang. Tapi kita lebih memperhitungkan langkahnya sebelum jalan. Biar kitanya nanti nggak kejeblok. Boleh, Mbak. Apa aja boleh dicoba, menurut saya. Mana yang terbaik. Lagi rame itu. Yang upload poin-poin. Upload poin-poin. Dan teman kita kan ada yang kasih bintangnya ugal-ugalan kan. Iya, balikin bintangnya. Teman-teman tahu kan? Teman-teman kita juga ada yang ngasih. Dikasihnya bintang 20, 10 apa. Ya sudah. Tapi belum terkonfirmasi. Tapi nggak apa-apa. Oke, brand awareness, top of mind. Seperti itu teman-teman. Kira-kira ada yang bisa dibahas kembali? Atau ditanyakan? Sudah cukup. Cukup. Ayo Karus penutup. Aku tadi kan yang buka sampai sekarang penutup. Ajar langsung kau nutup kan dibuka musik oh yeah ditutup musik Under the Bridge kan pas adil. Dan beneran itu teh, beneran itu teh. Itu. Nah, monggo ditutup. Bang Sandro aja. Bu Diana, presidennya. Mbak. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini. Sandro, Rambu, Resa, Kak Ros, Musik Ada The Bridge, Susan, dan tadi ada Josotai. Terus di teman-teman fanspeak semuanya yang sudah menonton pembahasan kita tentang awareness brand, mungkin yang kurang paham bisa dicari lagi atau bisa komen-komen atau akan kita bahas untuk selanjutnya. Untuk hari Sabtu malam Minggu nanti akan ada live Zoom lagi yaitu musik oh yeah, dan ini bebas untuk semua teman-teman yang suka bernyanyi, bermusik bisa bergabung. Nanti hari Sabtu pukul 9 malam sampai pukul 10 sekian, terserah nanti ya. Jadi kalau untuk malam Rabunya ini pembahasannya umum tentang YouTube juga. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatannya. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Bye-bye. Bye. Waalaikumsalam. Close.